Shalom, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitri Yanti. Saya berpendidikan di ST Simpson dan saya mengambil jurusan yaitu pendidikan agama Kristen. Dan pada siang hari ini saya ingin mempresentasikan tentang apa itu profesi dan apa itu profesi keguruan. Dan pada kesempatan pada siang hari ini saya akan mempresentasikan tentang itu. Yang pertama yaitu profesi. Profesi adalah secara etimologi berasal dari kata profession, yaitu Inggris, yang berasal dari bahasa Latin professus, yang berarti mampu atau ahli dalam bentuk pekerjaan. Menurut Susanto 2020, profesi merupakan dan dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian yang didapatkan melalui pendidikan dan latihan tertentu. Menurut persyaratan khusus, memiliki tanggung jawab dan kode etik tertentu. Pekerjaan yang bersifat profesional berbeda dengan pekerjaan lainnya, karena suatu profesi memerlukan kemampuan dan keahlian khusus dalam melaksanakan profesinya. Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang memasyarakatkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan menuntut keahlian tertentu. Menurut Nur Hadi 2017, profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian profesi. Profesi adalah suatu pekerjaan utama atau kegiatan utama yang dilaksanakan dalam nafkah hidup. Nah, berdasarkan beberapa pendapat di atas, pada hakikatnya profesi mengandung penyataan atau janji terbuka, dan juga profesi mengandung unsur pengabdian dan profesi jabatan yang pekerjaannya menuntut suatu keahlian. Profesi adalah jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian seseorang dan didapat melalui adanya proses pendidikan. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang profesi adalah suatu jabatan yang khusus. Jadi ketika orang itu ingin dikatakan, oh iya dia profesinya ini, semua orang mungkin tidak bisa memiliki profesi, tapi profesi ini adalah suatu yang khusus untuk memiliki keahlian. Misalnya kayak dalam bagian kesehatan kayak gitu. Kalau misalnya saya menyuruh orang tapi ia tidak memiliki keahlian dalam kesehatan, mungkin dalam ia bisa, tapi untuk misalnya operasi atau cek apa kayak gitu, kalau orang itu tidak belajar dan tidak memiliki pengalaman khusus untuk dalam hal kesehatan, tidak bisa sembarang, karena profesi ini adalah benar-benar profesi yang khusus, karena profesi ini diartikan sebuah suatu pekerjaan dan jabatan yang menuntut keahlian. Jadi profesi ini adalah suatu jabatan yang khusus untuk keahlian itu. Terus yang kedua yaitu profesi keguruan. Menurut Peccari 2018, guru adalah sebagai manajer pembelajaran menentukan efektivitas dan efisiensi pembelajaran untuk mencapai tujuan. Guru juga sebagai pengelola untuk menjamin produktivitas belajar dan kualitas hasil belajar.
Administrator pembelajaran mengatur pembelajaran, menciptakan motivasi belajar, memeriksa, memantau, mengevaluasi pembelajaran yang mendalam dan terus-menerus. Nah, jadi menurut Bukhari dalam profesi keguruan ini adalah guru itu adalah sebagai manajer pembelajaran. Kita lihat aja di dalam kayak kita mengajar di suatu sekolah, guru itu sangat penting karena ia manajer, ia yang membantu, dia akan menentukan apa aktivitas dan efisien pembelajaran agar pembelajaran itu mencapai tujuan. Karena guru adalah sebagai manajer, guru itu adalah untuk mengelola apa itu, bagaimana kualitas belajarnya, bagaimana efisiensi belajarnya. Jadi guru ini adalah administrator pembelajaran, bahkan juga untuk mengatur pembelajaran seperti membuat RPP, membuat perencanaan pembelajaran agar anak-anak ini pembelajaran mereka itu mencapai tujuan seperti itu. Itu menurut Bukhari. Dan menurut Iskarim 2013 mengatakan seorang guru atau pendidik adalah sosok yang seharusnya memiliki banyak ilmu, menerapkan ilmunya dalam proses pembelajaran yang serius dalam arti luas, toleran, dan selalu berusaha untuk memberikan kehidupan yang lebih baik kepada murid-muridnya. Selain itu, guru juga merupakan ujung tombak keberhasilan dalam pendidikan yang terlibat langsung dalam mengembangkan, memantau, dan melaksanakan kurikulum sehingga pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan lancar dan dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Nah, menurut Iskarim ini, guru atau pendidik adalah sosok memiliki banyak ilmu, karena ilmu ini akan ia terap untuk anak-anaknya, untuk murid-muridnya, karena guru ini, seorang guru akan menerapkan ilmunya dalam pembelajaran yang serius dan arti luasnya memiliki luas tolerannya. Jadi guru merupakan ujung tombak keberhasilan dalam pendidikan. Itulah seperti yang saya katakan dari awal, guru itu sangat penting bagi untuk pendidikan untuk anak-anak, karena guru adalah ujung tombak dalam keberhasilan kependidikan anak-anak. Karena dari guru anak-anak bisa banyak belajar dalam segala hal. Nah, yang ketiga, menurut Erin Mary dan Iputu Ayub dalam bukunya yang mengatakan bahwa guru adalah bagian yang penting dalam terlaksananya pendidikan yang baik dalam membentuk setiap kepribadian pendidik. Oleh sebab itu, seorang guru dituntut untuk meningkatkan profesionalitasnya. Dengan demikian, guru dapat menjalankan profesinya sebagai guru dengan baik. Ya, dalam buku ini sangat baik ya. Bagaimana di buku ini mengatakan bahwa guru adalah bagian yang penting dalam terlaksananya pendidikan, baik membentuk setiap kepribadian kependidikan. Ya, buku ini sangat jelas ya. Guru itu sangat penting dalam pendidikan anak-anak, karena dari buku ini kita dapat belajar seorang guru itu untuk dituntut untuk meningkatkan profesionalitasnya. Demikian guru juga agar dapat menjalankan profesinya sebagai guru dengan baik. Jadi sebagai guru kita harus bisa menjadi contoh untuk murid-murid kita. Kita tahu karena guru adalah bagian yang penting dan sangat penting bagi pendidikan anak-anak. Kalau kita berbicara tentang guru, pastinya tidak sulit karena kita harus menjadi contoh, kita harus menjadi teladan bagi anak-anak kita, murid-murid kita nantinya. Jadi dari dalam ketiga ini sangat jelas ya bagaimana guru itu adalah sebagai manajer, bahkan juga guru adalah pendidik, adalah
sosok yang seharusnya memiliki banyak ilmu, bahkan juga di dalam buku Ellen Mary dan Niputu Ayub juga mengatakan bahwa guru adalah bagian yang sangat penting bagi dalam pendidikan. Kita sangat penting untuk kita sebagai pengajar nantinya. Kalau berbicara tentang profesi tadi, kita tahu ketika kita ingin memiliki profesi, kita harus memiliki keahlian khusus seperti bagian kedokteran, seperti guru, bahkan seperti yang lain-lainnya. Intinya yang jadi profesi, mereka itu udah banyak pengalaman untuk menuntut keahlian. Jadi kita nggak bisa mengambil posisi mereka atau mengganti posisi mereka, karena profesi itu adalah suatu jabatan yang khusus. Jadi mereka belajar tentang jabatan, mereka belajar jabatan yang khusus untuk menuntut keahlian. Jadi persyaratan dalam berprofesi itu ia memiliki tanggung jawab dan memiliki kode etik. Jadi dalam profesi itu kita harus memiliki suatu tanggung jawab. Kita tahu profesi merupakan jabatan yang khusus, jadi di situ kita harus memiliki tanggung jawab, bahkan kita juga harus memiliki kode etik dalam segala pekerjaan yang ada. Jadi sebagai profesi atau profesi keguruan itu kita harus menerapkan ini, karena dalam profesi keahlian itu kita harus memiliki kode etik. Begitu juga dalam profesi keguruan kita harus menghidupkan, kita harus memiliki kode etik dalam segala yang kita lakukan. Sekian dari saya. Mungkin ada teman-teman yang lain ingin bertanya dan ingin menanggapi ataupun ingin menambahkan tentang profesi dan profesi perguruan ini, saya persilakan. Terima kasih, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.